Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Autoimun, ini penyebabnya. Sungguh mengherankan mengapa saya bisa terkena autoimun beberapa tahun lalu. Saya cinta Tuhan, berdoa, baca firman, bahkan sekolah keris karena ingin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ingin protes rasanya ketika saya mendengar bahwa penyebab autoimun adalah penolakan terhadap diri sendiri dan pemberontakan terhadap Allah. Masa saya memberontak pada Allah dan menolak diri sendiri? Kebalikan penolakan diri adalah mengasihi diri sendiri. Ternyata definisinya berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Mencintai diri sendiri artinya percaya pada apa yang Tuhan katakan tentang Anda adalah benar, menerimanya dan tidak menikmati pikiran yang berlawanan yang dibawa musuh kepada Anda dari waktu ke waktu. Demikian kata Adrian Shelf. Saya pun sadar betapa sering selama ini menerima perasaan bersalah yang ditaruh musuh dalam pikiran saya dan menikmatinya pula. Perasaan bersalah akan membawa kita pada penolakan diri yang akhirnya membuat kita memberontak terhadap Tuhan. Karena pemberontakan itu diberi kekuatan oleh musuh kita, yaitu si iblis. Pemberontakan adalah sikap yang menyatakan saya memilih mempercayai apa yang musuh atau iblis katakan tentang saya dan bukan apa yang Tuhan katakan. Adrian Shelf menjelaskan, perasaan bersalah ini sudah sedemikian umum dan samar, dari hal-hal besar hingga sepele, maka kita tidak menyadarinya. Perasaan bersalah mengendalikan kita sepanjang hari. Merasa bersalah makan terlalu banyak, terlambat menjemput sekolah, atau hal-hal sepele lainnya. Ternyata itu pun berpengaruh. Kalau definisi menolak diri dan pemberontakan seperti yang diucapkan Adrian Shelf, saya kerap melakukannya. Saya percaya perkataan musuh bahwa saya bukan ibu yang baik, tidak bisa masak, mengirim Elisa dan Chris saat masih belia sekolah ke luar negeri. Seharusnya saya berusaha lebih keras dan sebagainya. Masa sih pikiran bisa sedemikian berpengaruhnya? Thoughts are real. Physical things that occupy mental real estate. Moment by moment, every day, you are changing the structure of your brain through your thinking. When we hope, it is an activity of the mind that changes the structure of our brain in a positive and normal direction, ujar Dr. Caroline Leaf dalam bukunya Switch on Your Brain. Pikiran sesuatu yang nyata, menyerupai hal-hal fisik yang menempati ruang mental waktu demi waktu. Setiap hari Anda mengubah struktur otak Anda melalui pemikiran Anda. Ketika kita berharap, itu menjadi aktivitas pikiran yang mengubah struktur otak kita ke arah yang positif dan normal, ujar Dr. Caroline Leaf. Dr. Caroline Leaf adalah ahli patologi komunikasi dan ilmuwan syaraf kognitif dengan gelar master dan PhD
di bidang patologi komunikasi dan BSc logopedik dengan spesialisasi neuropsikologi kognitif dan metakognitif. Saya sekarang menyadari kesalahan saya, menyetujui perkataan musuh dan memberontak kepada Allah. Tidak heran kalau saya menderita autoimun hipertiroid. Ternyata banyak orang-orang yang cinta Tuhan, yang ingin menjadi pribadi yang baik, jadi sesempurna mungkin supaya mempermuliakan nama Tuhan, yang justru mudah merasa bersalah dan menjadi sasaran iblis. Sekarang saya menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan. Hal-hal yang saya tidak mampu, ya sudah, serahkan pada Tuhan sesuai perintahnya. Ternyata Tuhan justru mengubah kekurangan saya menjadi kebaikan. Dalam artikel lain, saya akan menceritakan bagaimana Elisa dan Chris justru bersyukur mereka ke Australia saat usia masih belia. God is good all the time. Dengan menyadari penyebabnya, sekarang setiap kali pikiran yang menuduh muncul di kepala, saya berhenti sejenak mengevaluasi. Pikiran dari siapa ini? Tuhan saya atau si musuh? Dengan sadar, sekarang saya memilih pikiran-pikiran mana yang boleh tinggal di kepala saya. Belajar mengendalikan pikiran kita yuk, supaya bebas dari serangan autoimun. Kita bukanlah korban secara biologis. Kita adalah rekan pencipta takdir kita sendiri bersama Tuhan. Tuhan yang memimpin, namun kita harus memilih untuk membiarkan Tuhan memimpin. Kita telah dirancang untuk menciptakan pikiran, dan dari sinilah kita menjalani kehidupan kita. Siap praktek? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.